Nah, oke. Jadi hari ini kita lanjut kuliah tentang keamanan jaringan informasi. Nah, temanya kali ini adalah kita membahas mengenai network security konsep ya. Nah, nanti setelah ini mungkin minggu ini atau diteruskan ke minggu depan, teman-teman diharapkan ini mempelajari beberapa tool terkait dengan cyber security yang ada di paket, nah, misalnya Kali Linux gitu ya. Oke, ini outline kuliah kita malam hari ini, yaitu tentang current state of cyber security, kemudian threat actor, mungkin sama dengan yang kemarin ya, kemudian ada tentang malware, kemudian common network attack, setelah itu kita membahas IP vulnerability and threat, kemudian TCP and UDP vulnerability, kemudian IP services, baru masuk ke network security best practice, dan mungkin sekilas tentang kriptografi. Nah, buku kuliah ini kita ambil dari ini ya, Cisco ya, dari Enterprise Networking Security and Automation Cisco. Nah, current state of cybersecurity tentunya terus berkembang ya teman-teman. Jadi kalau dilihat dari threat, mungkin laporan threat terakhir yang dari beberapa penyedia threat seperti Tripwire, kemudian Sun, dan lain-lain, itu bisa dipelajari. Tapi secara umum, current cyber threat ini, nah kira-kira kita mesti mempelajari beberapa aspek terkait dengan cyber security ya. Nah, tentunya baik profesional yang bekerja untuk melindungi cyber asset mereka, maupun attacker yang mungkin ingin mendapatkan manfaat dari aset cyber security yang dilindungi. Nah, itu sama-sama memanfaatkan expertise dan tool yang diperlukan ya. Nah, tool dan tekniknya tentunya akan berkembang terus ya. Sampai saat ini biasanya toolsnya itu udah lebih advance, sehingga untuk menyerang dengan impact tertentu itu tidak diperlukan skill yang tinggi ya, dengan untuk mendapatkan impact yang sama dibanding dulu gitu. Jadi toolsnya sudah banyak di web, disatukan itu, misalnya beberapa tool yang ada di Kali Linux, contohnya Metasploit, kemudian ada Bubsui dan lain-lain. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh kedua sisi, baik oleh penyerang maupun oleh yang melindungi jaringannya. Nah, di security term, untuk merefresh, mungkin ada beberapa yang sudah familiar, namun ada beberapa yang mungkin tidak di ICT. Ini security term yang biasanya involve di keamanan cyber, itu adalah tentang aset ya, tentang asetnya. Nah, asetnya ini adalah merupakan apapun yang sebetulnya punya nilai untuk organisasi. Ini bisa berupa orang, equipment, bisa resources, bisa data, bisa jaringan ya, termasuk resources, termasuk jaringan dan lain-lain yang punya value terhadap organisasi. Nah, cyber asset ya tentunya yang terkait dengan aset cyber, ya, bukan hanya informasinya, artinya bukan hanya data, bukan hanya informasi, tapi termasuk kontainernya, jaringannya, termasuk people-nya tentunya ya. People, equipment, atau resource yang lain. Nah, tiap aset tentu ini punya kelemahannya. Nah, kelemahannya misalnya kalau datanya tidak dienkripsi, berarti dia bisa dilihat oleh orang lain, kan? Misalnya kelemahan lainnya mungkin dia ditaruh di data center yang rawan terhadap bencana, itu termasuk vulnerability. Nah, vulnerability itu adalah apapun kelemahan dari sebuah sistem, bisa dari sisi desain atau memang
bawaan dari sistem itu yang bisa dieksploitasi oleh ancaman. Nah, ancamannya bisa macam-macam, termasuk ancaman cyber attack atau maupun dari disaster yang itu nanti impact-nya ke keamanan juga. Nah, threat sendiri adalah potensial danger atau ancaman bagi aset yang punya value ya, baik datanya sendiri atau informasi maupun yang melindungi ini, baik dari kontainer, server, OS-nya maupun jaringannya. Karena seperti kita bahas di awal, kita melindungi aset informasi ini itu adalah dari sisi ketika dia disimpan, ketika dia ditransmit, dan ketika dia diproses ya. Nah, apapun yang terlibat di sini, dan bukan hanya sekedar datanya, berarti itu merupakan aset yang tentu ancamannya beda-beda ya, tergantung dari state-nya. Ini kalau lagi ditransmit, berarti threat yang di jaringan, berarti yang akan kita bahas hari ini, yang terkait dengan network ya. Kemudian kalau dia diproses, prosesnya berarti mulai dari proses OS-nya, mungkin firmware-nya, mungkin aplikasinya, mungkin pada saat input output. Nah, ketika dia disimpan, berarti ketika dia disimpan, mungkin nyimpennya apakah di encrypt atau tidak. Jadi itu tentu ada threat masing-masing. Nah, exploit itu adalah mekanisme yang bisa mengambil kelemahan ini atau memanfaatkan celah kelemahannya. Jadi threat mengeksploit vulnerability dari aset, kira-kira kayak gitu. Jadi threat mengeksploit vulnerability yang dimiliki oleh aset. Nah, tentunya agar impact dari kalau terjadi exploit itu supaya impact-nya tidak terlalu besar, kerugiannya bagi perusahaan, diperlukan langkah-langkah mitigasi. Mitigasi itu adalah countermeasure untuk mengurangi likelihood atau severity ya, severity itu kayak apa namanya, tingkat keparahan ya, atau potensi atau risiko dari threat. Nah, tentu untuk memitigasi ini bukan hanya diperlukan teknologi, karena kita memerlukan ketiga-tiganya ya, mulai dari people, teknologi, dan prosesnya. Nah, untuk memitigasi ini kita sebut biasanya kontrol ya. Kita menyebutnya harus dipasangin kontrol tertentu gitu. Nah, tentunya baik setelah dimitigasi maupun sebelum ada mitigasi, ketika ada ancaman, ada vulnerability dan ada potensi kita dieksploit, nah itu kita sebut sebagai resiko. Jadi resikonya berapa besar sih kalau exploit itu terjadi. Nah, ke 6 hal ini saling kait mengait dan biasanya itu dipelajari secara komprehensif di cyber security secara umum. Nah, kemudian bagaimana ancaman threat itu masuk untuk mengeksploit aset yang dimiliki oleh sebuah institusi ya, atau oleh personal, itu caranya kita sebut sebagai vektor. Jadi vektor dari attack. Jadi kalau yang di-attack adalah aset berupa network, adalah vector of network attack. Jadi cara bagaimana threat ini bisa mengeksploit aset yang kita miliki, vulnerability dari aset yang kita miliki, itu disebut sebagai vektor. Nah, salah satu yang menjadi yang kita lindungi atau terkait dengan CIA, confidentiality, integrity, and availability, tujuan dari security itu adalah melindungi data supaya tidak hilang ya, atau data loss. Beda dengan barang. Kalau barang begitu hilang ya barangnya hilang. Data loss, datanya bisa tetap ada, tapi dia sudah di-copy oleh orang yang tidak berhak. Ya. Nah, di sini data loss itu menjadi salah satu current
state cyber security, artinya ini menjadi isu mainstream ya, data loss itu. Makanya perlu data loss protection. Mungkin arahnya sekarang lebih ke privacy ya. Nah, data loss ini termasuk kita tidak bisa akses ke datanya. Datanya ada tapi kita tidak bisa akses, misalnya karena kena ransomware dan seterusnya. Sehingga data loss ini bisa berupa pencurian data, datanya dikunci, kita tidak bisa akses, atau memang datanya diambil meskipun datanya ada ya. Jadi keluar dari perimeternya perusahaan. Jadi misalnya data yang dilindungi dia keluar ke lain. Artinya kalau ini misalnya data-data riset terkait dengan vaksin, jadi kalau misal data riset ini diambil oleh kompetitor, ini adalah data exfiltration. Nah, tentu banyak hal yang bisa ditimbulkan akibat data loss. Itu impact-nya bagi perusahaan, bisa mungkin brand-nya terganggu ya, atau reputasinya terganggu. Kemudian competitive advantage-nya menjadi hilang ya, karena misalnya kalau ini riset vaksin gitu kan, itu lama ya dan mahal. Ini bisa mulai dari setahun, kemudian datanya diambil ini ya, competitive advantage 1 tahun yang dimiliki oleh company A itu bisa hilang. Kemudian ya bisa jadi kehilangan pelanggan atau bahkan kehilangan revenue, atau pada titik tertentu bisa terkait dengan kasus legal. Atau mungkin perlu cost atau effort tertentu untuk mengasih tahu stakeholder-nya ya, termasuk pelanggannya. Nah, di sini biasanya teknik untuk menghindari data loss, salah satunya adalah data loss prevention-nya. Nah, faktor dari bagaimana data ini bisa hilang atau bisa diambil itu ada beberapa ya, mulai dari misalnya menggunakan email atau social networking, kemudian mungkin ada device yang unencrypted, jadi kalau misalnya laptop atau handphone hilang gitu. Nah, kemudian kalau tidak di-encrypt, laptop atau handphone tidak di-encrypt, katakan dengan BitLocker gitu ya, maka kalau hard disk-nya diambil tanpa di-encrypt, tentu informasi yang ada di situ bisa dibaca oleh orang yang tidak berhak untuk mengakses data tersebut. Begitu juga dengan handphone. Tapi kalau ini diprotek dengan kriptografi, misalnya dengan AES menggunakan BitLocker, jadi meskipun laptop ini hilang, hard disk-nya diambil dan coba dibaca, tentu dia tidak akan mendapatkan informasi kita. Kemudian bisa juga karena memang ada masalah ketika kita naruh di cloud storage ya. Jadi bisa jadi karena akses ke cloud storage kita lemah, terkompromis, maka data kita bisa dicuri. Atau juga bisa lewat removable media. Jadi ketika kita mentransfer data bisa lewat USB gitu ya. Jadi ini yang terjadi dalam kasus itu yang ada filmnya terkenal itu ya, si yang membocorkan ada filmnya, saya lupa malah tuh. Snowden. Iya, Snowden. Dulu pernah nonton. Jadi si Snowden itu ngambil datanya itu ketika dia melewatin penjagaan ya. Nah, penjagaannya itu karena dia udah orang dalam, udah sering, terus dia sering bawa mainan gitu. Padahal mainannya pada suatu saat dia isi semacam flash disk lah untuk ngopi data. Sehingga ketika dia masuk, kemudian datanya diambil, dia bisa lewat ini. Kemudian mungkin bisa lewat hard copy ya. Jadi ada beberapa data penting yang mungkin masih ada sebelum hard copy itu dihancurkan. Atau ya ini improper access control. Jadi ada akses kontrolnya tapi mungkin passwordnya lemah gitu kan. Atau masuk server ya karena orang udah banyak ya. Jadi keluar masuk
Kadang-kadang ada orang yang ikutin di belakangnya, udah si penjaganya udah nganggep dia bagian dari orang ini, kayak tailgating gitu, dan lain-lain. Nah, dari sisi threat actor masih sama dengan pembahasan yang minggu kemarin ya. Threat actornya mungkin sekarang terbantu oleh banyaknya tools ya yang tersedia, sehingga dia bisa sebaik ini apa namanya yang melindungi data. Tapi masalahnya orang yang melindungi data dia itu harus mengcover keseluruhan, karena kekuatan dari perlindungan itu pasti ada di chain terendahnya ya, chain yang paling lemah. Chain paling lemah berarti ini itu apa namanya prinsip dari perlindungan, kekuatannya itu pasti ada di chain yang paling lemah, sehingga tim defender yang dia melindungi perimeter aset perusahaan, dia melindungi semua aspek dan berlayer-layer gitu ya. Sementara tugasnya attacker, meskipun dia mungkin lebih sedikit orangnya, apalagi kalau teamwork gitu, nah dia itu hanya fokus ke titik tertentu gitu kan, titik yang menjadi kelemahan itu. Sehingga threat actor ini ya pada meskipun istilahnya sama ya, dia akan mengeksploit titik-titik yang kadang-kadang tidak diduga oleh defender di sini. Nah, threat actor secara umum kita mengenal ada white hat hacker, kemudian ada grey hat hacker dan black hat hacker ya. Nah, white hat hacker ini memang adalah kita sebut sebagai ethical hacker yang sebetulnya dia memiliki programming skill, kemudian punya etika yang sesuai dengan legal gitu, ethical yang sesuai dengan etik yang ya, bagus itu istilahnya. Dia tujuannya adalah untuk melindungi aset cyber entitas yang dilindungi. Nah, black hat hacker sebaliknya, dengan kemampuannya dia ingin mencari kelemahan supaya dia bisa mengambil manfaat itu dari aset yang dilindungi. Sementara kalau grey hat hacker, grey ya abu-abu lah ya, kadang-kadang dia baik atau enggak, tapi dia sebetulnya pada titik tertentu, kalau dari tinjauan hukum, dia sebetulnya komit melakukan tindak kejahatan ya, atau melakukan sesuatu yang nggak etis bagi si entitas yang melindungi aset ini. Tapi sebetulnya dia tidak bermaksud jahat, artinya dia tidak ingin mengambil keuntungan dari aset yang dia tembus. Gitu. Tapi dia kadang-kadang ngasih tahu bahwa si software misalnya, software atau ini punya kelemahan ini. Masalahnya kadang-kadang vulnerability ini itu dipublish-nya di database exploit yang itu bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak, baik oleh si white hacker maupun oleh black hat hacker. Nah, di masing-masing ini yang biasa disebut sebagai grey hat hacker maupun black hat hacker, itu tergantung pelakunya. Kita mengenal ada namanya script kiddies ya. Sama seperti di dunia nyata, itu yang kadang-kadang melakukan tindak kejahatan yang membahayakan itu bukan orang yang punya ilmu bela diri tingkat tinggi ya, atau orang yang punya kesaktian gitu ya, tapi justru yang membahayakan itu kadang-kadang ya anak-anak muda, anak-anak baru gede itu yang nekat gitu ya, naik motor kemudian dia melakukan tindak kejahatan. Jadi kalau dari sisi impact-nya bagi aset kerugian perusahaan sebetulnya sama Skripidis juga cukup membahayakan. Ini ya merupakan mungkin remaja rata-rata yang mungkin nggak pengalaman, tapi karena tools hacker ini relatif banyak, kemudian informasinya tersedia, gitu. Bahkan kita menggunakan Metasploit yang ada di Kali Linux, kemudian informasi kelemahan dari sebuah sistem dia melihat di DB exploit, gitu kan, dia nyoba-nyoba kan. Nah itu karena dia belum sepenuhnya aware terhadap aspek impact hukum bagi dia, ya kadang-kadang dia bisa sangat membahayakan bagi institusi
yang punya aset yang dilindungi. Kemudian ada istilah juga vulnerability broker, jadi di mana orang yang kita sebut sebagai vulnerability broker ini, dia itu mungkin grey hat hacker yang menemukan exploit dan mendapatkan keuntungan dari sini karena dia katakan seperti kasus exploit data penduduk gitu ya, atau pelanggan dari Bukalapak gitu, kemudian dari BPJS Kesehatan, datanya itu mungkin dijual gitu ya, tapi lewat broker tertentu. Nah, tentu dia akan mendapatkan manfaat uang dari situ, meskipun kadang-kadang sulit ya, karena kan kalau transfer rekening gitu dia bisa terdeteksi. Nah, kemudian ada juga hacktivist, yaitu dia melakukan breach terhadap security untuk mendapatkan manfaat dari informasi yang dilindungi, tapi tujuannya bukan untuk kepentingan ekonomi, tapi lebih untuk publikasi protes ya, bentuk protes mereka terhadap organisasi atau entitas. Kalau cyberkriminal, nah ini murni bahwa dia melakukan tindak kejahatan karena bermotif untuk melakukan kejahatan yang biasanya motif ekonomi. Nah, yang paling berbahaya dan memiliki tingkat kerusakan yang tinggi itu biasanya adalah state sponsored hacker ya. Nah, di state sponsored hacker ini biasanya munculnya ketika ada dua negara atau lebih yang punya konflik, ya. Misalnya yang terjadi antara Rusia sama apa? Estonia. Ya bukan, satu lagi yang baru perang terakhir. Itu yang udah lama sih ya, Estonia itu. Ya tadi salah satunya itu ya. Atau US dengan Iran. Apa? Bukan Serbia, pokoknya yang itulah. Jadi di Eropa Timur gitu kan, yang konflik salah satu negara bagiannya sampai sempat diakuisisi. Nah itu kan jaringan internetnya sampai down gitu ya. Nah itu adalah meskipun tidak diakui secara resmi, nah itu adalah state sponsor yang kemungkinan disponsori oleh Rusia ya. Atau untuk Iran itu mungkin disponsori oleh Amerika dan lain-lainnya. Nah ini cyberkriminal tentunya ya memang dia motifnya adalah ekonomi ya. Dia bisa memanfaatkan banyak tools atau toolsnya bahkan dia custom ya untuk mengeksploit aplikasi atau informasi tertentu untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Ini hacktivist tadi. Jadi contohnya adalah ya hacktivist itu dia memprotes tapi dengan cara ini ya, memanfaatkan cyber gitu ya. Jadi misalnya dia lagi memprotes Kominfo misalnya. Nah, dia bikin banner di websitenya Kominfo yang dia menuntut apa gitu nih, ya kayak gitu lah. Itu adalah hacktivist. Nah, ini kalau state sponsor hacker, contohnya ada beberapa, tapi biasanya ini melibatkan negara-negara yang sedang konflik ya. Ini contohnya yang Stuxnet, ini fasilitas malware yang ditanam di fasilitas pengayaan nuklir Iran. Nah, kemungkinan ini disponsori oleh USA atau yang di Estonia oleh nggak tahu, oleh Rusia mungkin ya. Tapi yang terakhir saya lupa itu ya, ada film-film banyak juga tuh. Jadi yang terakhir dia kan konflik kemudian memperebutkan sebagian wilayah gitu ya. Atau yang terbaru konflik antara
Armenia sama Azerbaijan, Mbak. Azerbaijan. Itu melibatkan Turki, gitu kan. Nah itu meskipun yang diberitakan itu adalah perang fisiknya, tapi di situ juga melibatkan perang cyber. Nah, threat actor tentunya mesti didukung oleh tools yang memadai ya. Nah, tools-nya saat ini sama dengan yang dimiliki oleh Defender. Defender punya macam-macam kan. Ada firewall, IDS, IPS, kemudian mungkin punya SIEM, punya SOC, kemudian punya policy tertentu. Tapi masalahnya dia adalah melindungi seluruh titik dari seluruh layer aset yang dia lindungi. Sehingga skupnya luas. Jadi kekuatan energi yang mereka miliki harus di-split ke sedemikian banyak. Gitu ya. Sehingga timnya meskipun banyak, tetap tiap titik itu mungkin punya kekuatan yang nggak setinggi ini kalau dia fokus. Gitu. Atau kadang-kadang ada pengalihan kan biasa kayak di dunia nyata gitu. Jadi kalau dia punya energi ini, nah dia lindungi segini, dia diganggu di titik ini sehingga fokus energi dia ke sini, pas pada titik itu si orang lain bisa menyerang titik lemahnya. Nah, dengan tools yang semakin maju yang dimiliki oleh threat actor, maka dengan kemajuan tool yang dimiliki oleh Defender, ini pun jadi seimbang atau bahkan mungkin threat actor-nya pada titik tertentu dia bisa lebih unggul karena dia cukup fokus ke titik lemah dari perimeter yang diawasi gitu ya. Nah, tools ini itu banyak macamnya ya, mulai dari bagaimana dia bisa mengeksploit vulnerability informasinya, kemudian dia melakukan social engineering dan seterusnya. Jadi social engineering-nya tidak hanya dilakukan oleh dia sendiri, tapi mungkin dia cukup memanfaatkan di database yang sudah ada. Gitu ya. Nah, ini beberapa tools yang bisa dimanfaatkan oleh threat actor, misalnya password cracker. Ya kan? Password cracker. Jadi kalau kita nyimpen password, password tertentu gitu, sebetulnya yang disimpan kan mesin akan mengematchkan password yang disimpan ini, tapi disimpannya dalam bentuk hash kan biasanya. Nah, nyimpen dalam bentuk hash, artinya kalau passwordnya lemah, hashnya itu sudah banyak digunakan. Nah, hash ini biasanya sudah disimpan dalam database tertentu yang itu sudah include di tool seperti Kane-Enable, John Reaper, yang itu sudah ada di Kali Linux. Jadi kalau kita passwordnya lemah, hanya kata-kata kayak misalnya lautan, sam, nah batu gitu ya. Nah itu mau dihash dengan cara SHA 256, 512 atau yang lain. Nah biasanya itu mereka sudah punya hash-nya sehingga password cracker bisa efektif untuk mengcrack password yang lemah. Kemudian ada juga wireless hacking tool ya. Wireless hacking tool ini juga ada di Kali Linux ya. Atau yang lain, bahkan di handphone kita bisa dengan mudah menginstall wireless analyzer ya. Mungkin nggak harus hacking tool, tapi at least orang-orang jadi tahu bagaimana kondisi wireless yang ada di situ. Misalnya sinyalnya berapa, channelnya berapa. Bahkan dulu ketika masih menggunakan si wireless itu menggunakan autentikasi yang lemah, itu aplikasi di handphone dengan mudah tuh bisa men-take over atau punya mendapatkan akses wireless di hotel ya. Tapi sekarang sih udah relatif kuat ya. Kemudian ada juga network scanning and hacking tool. Ini contohnya adalah Nmap, itu salah satunya ya yang dipakai untuk men-scan jaringan port atau port atau IP yang mungkin bisa dimasukin. Kemudian termasuk men-scan OS yang digunakan oleh server dan informasi OS-nya menggunakan apa. Nah, biasanya setelah diketahui detail penggunaannya, mereka bisa mengakses DB exploit. Nah, kalau di DB exploit
informasi yang ini match, dia menemukan kelemahan ini, dia tinggal merun dengan ini tools yang lain, misalnya menggunakan Metasploit ya. Kemudian ada paket crafting, itu untuk dia memanipulasi data ya, atau untuk mendapatkan data yang bisa melewati perimeter kontrol tertentu. Misalnya itu ada ini namanya HCAP ya, ada HCAP, atau untuk ping, hping, kemudian SCAPI, netcap, nping, dan lain-lain. Nah, sebetulnya tool-tool ini bisa dimanfaatkan juga untuk mengembangkan jaringan. Contohnya di paket sniper itu kan kita punya yang terkenal itu adalah Wireshark. Nah, dari Wireshark ini seorang engineer itu bisa menemukan masalahnya ketika ada dua device nggak bisa berkomunikasi ya, atau dia bisa mempelajari bagaimana data ini dipertukarkan. Tapi ini pun bisa dimanfaatkan oleh threat actor untuk mendapatkan informasi tentang traffic yang ada di yang ada di antara dua alat yang sedang berkomunikasi ya. Nah, kemudian ada juga rootkit detector. Ini bisa dimanfaatkan baik oleh umumnya ini dimanfaatkan oleh ini ya Defender, karena dia bisa mendeteksi adanya rootkit yang diinstal. Kemudian fuzzer untuk mencari vulnerability. Ini biasanya digunakan oleh developer aplikasi untuk menguji seberapa kuat aplikasi mereka terhadap kemungkinan input yang nggak benar gitu, yang memang tidak desain untuk itu. Tapi ini bisa dimanfaatkan oleh threat actor. Kemudian forensic tool ada mulai dari Slutkit, Helix, Maltego, mungkin Encase yang berbayar. Nah itu bisa dimanfaatkan oleh kedua pihak termasuk threat actor. Kemudian ada debuggers, kemudian ada hacking operating system, mungkin encryption tool. Encryption tool mungkin di-launch untuk ransomware, tapi umumnya ini dipakai untuk tujuan yang baik juga. Ya sama kayak pisau atau senjata ya, bisa digunakan oleh siapapun ya. Kemudian vulnerability exploitation tool, ini yang paling powerful, ini adalah Metasploit ya. Jadi umumnya si attacker nggak harus mendevelop payload sendiri, karena payload itu umumnya sudah tersedia ya. Nah, kecuali memang kalau sponsored hacker mungkin dia punya waktu untuk bikin payload sendiri, custom, cara mereka bisa take over itu aset yang dilindungi. Nah, selain Metasploit ada Core Impact, SQL Map, Social Engineer Tool, maupun NetSpacer. Kemudian untuk melihat vulnerability dari aset yang dimiliki, nah itu kita punya mungkin Nipper, Core Impact, Nessus berbayar, ini powerful, sehingga ini biasanya digunakan untuk melihat aset-aset yang belum kelemahannya apa, kemudian dia perlu di-patch dengan apa gitu ya. Nah, tapi ini juga bisa dimanfaatkan oleh attacker. Kemudian selain ada SANE dan OpenFast. Nah, beberapa tipe attack yang mungkin dijalankan oleh threat actor, yaitu dia melakukan attack eavesdropping, berarti dia mendengarkan dua percakapan traffic antara dua pengguna atau lebih gitu ya. Kemudian melakukan modifikasi data, modification attack. Kemudian mungkin IP address-nya diubah, kita kenal sebagai IP address spoofing attack. Kemudian mungkin password based attack. Salah satunya threat-nya adalah ransomware ya.
Kemudian mungkin tujuannya untuk supaya jaringan atau server tidak bisa dimanfaatkan oleh pelanggan. Mereka melakukan denial of service attack, baik DOS maupun DDoS. Gitu. Kemudian mungkin man in the middle attack. Jadi kalau ini ya contohnya ini ketika kita akses point di ruang publik gitu. Nah, ini user yang akses ke akses point ini itu dia bisa naruh sesuatu di sini ya, sehingga dia bisa berlaku sebagai man in the middle attack. Kemudian mungkin compromise key attack, jadi kunci private yang digunakan di public key itu sudah terkompromise, artinya sebetulnya sudah nggak secure karena mungkin ada orang lain lagi yang sudah tahu kunci kita. Atau sniffer attack. Sniffer attack ya ini melihat paket yang lalu lalang di sini ya. Makanya kalau akses point-nya ini ada akses point yang benernya, tapi namanya sistem itu kan ketika dia riset pertama kali ARP-nya itu dia bisa ngaku gateway-nya ini gitu ya. Nah, pada saat itu kalau traffic-nya sudah lewat sini, dia bisa mensniff yang ada di sini. Nah, kemudian ada beberapa jenis malware ya yang digunakan oleh threat actor untuk mengkompromis sistem. Nah, malware adalah merupakan ini apa namanya program atau aplikasi yang memiliki kelakuan yang ini ya apa namanya nggak semestinya ya, nggak semestinya. Ya contohnya adalah virus, kemudian ada worm dan Trojan horse. Virus bisa mengcopy dirinya, worm juga demikian, tapi ini butuh orang ya, yang worm tidak perlukan apa namanya aktivitas orang untuk membuat worm ini mereplikasi dirinya. Nah, kalau Trojan ini adalah dia membuka, ibaratnya membuka pintu dari belakang lewat mungkin aplikasi yang kelihatannya bermanfaat. Ya. Nah, ini ada beberapa apa namanya akibat yang bisa ditimbulkan oleh virus. Mungkin dia bisa mengubah, ya, alter, corrupt, delete file, atau bahkan menghapus file ya, yang ada di drive. Kemudian bisa menyebabkan komputer memboot sendiri, atau aplikasinya bisa corrupt, atau dia bisa mengcapture aplikasi data sensitif, kemudian dikirim ke orang yang punya malware, kemudian bisa menyebarkan akun email, bisa tersebar lewat akun email dan lain-lain. Kemudian pada saat tertentu mungkin dia tidak aktif, namun pada saat tertentu dia bisa diaktifkan oleh threat actor. Nah, beberapa tipe virus yang ada mungkin boot sector, kemudian ada firmware virus, ada makro virus, ada program virus, dan ada script virus. Nah, yang boot sector virus adalah virus yang menginfeksi boot sector atau partisi table atau file system ya. Ini biasanya lebih sulit untuk dihilangkan dibanding yang program virus. Kemudian ada firmware virus, ini mengetek firmware. Kemudian makrovirus biasanya untuk Windows ya, MS Office. Kemudian program virus. Jadi ini merupakan virus yang ya mungkin numpang di executable program. Kemudian ada script virus, ini yang mengganggu OS interpreter. Nah, kemudian ada Trojan horse. Jadi kalau Trojan horse biasanya ini berupa
program yang kelihatannya bermanfaat gitu ya. Kelihatannya bermanfaat, mungkin free, tapi ketika kita install, si program tersebut sebetulnya membuka backdoor gitu kan. Nah, dari backdoor inilah threat actor itu bisa melakukan aktivitas. Ini bukan hanya program ya, ini bisa aja berupa dokumen. Jadi mungkin dokumen PDF gitu ya, bisa berupa dokumen PDF yang isinya mungkin menarik bagi kita. Tapi ketika ini dibuka, dokumen ini itu membuka backdoor. Nah, itu biasanya di dokumen yang dibuka di tipe tertentu ya. Jadi karena ada juga yang misalnya Acrobat itu dia punya kelemahan di rilis keberapa gitu ya. Nah, itu dia bahkan bisa bukan hanya aplikasi yang kita install, tapi dokumen yang kita baca itu juga bisa menyebabkan backdoor terbuka yang disebut sebagai Trojan horse tadi. Nah, tipe Trojan horse diantaranya dia adalah Trojan horse yang menyebabkan si threat actor bisa punya akses secara remote ke sistem kita ya, atau bisa menyebabkan data yang memenuhi kriteria tertentu disimpan ke threat actor, atau bisa menyebabkan kerusakan ya, atau bahkan dia bisa menjadi proxy. Jadi men-take over sistem kita untuk melakukan tindakan ke sistem yang lain. Atau ini Trojan horse yang bisa dia sebagai aktif di server ya. Atau bahkan Trojan horse yang bisa menyebabkan antivirus yang diinstal di komputer kita menjadi disable. Atau untuk ini sebagai proxy untuk DOS ya. Atau bahkan dia merupakan keylogger sebetulnya. Nah, kemudian jenis malware yang lain selain virus Trojan horse, mungkin ada jenis adware. Biasanya kalau kita buka, sekarang udah jarang ya buka website, tapi tiba-tiba muncul website lainnya, kemudian diikuti website lainnya dengan cepat. Ada juga ransomware. Jadi ini merupakan malware yang biasanya akan mengenkrit file yang terinfeksi, dan file ini hanya bisa dibuka kalau kita membayar tebusan tertentu yang biasanya berupa Bitcoin ya. Tapi untungnya biasanya kalau perusahaan-perusahaan itu datanya sudah di backup, sehingga kalaupun ada ransomware ini tinggal tidak dipakai, digunakanlah program data yang backup tadi. Kemudian ada rootkit, kemudian ada spyware, jadi untuk memata-matai, kemudian rootkit untuk akses sampai level akses komputer, kemudian ada worm ya. Nah, bedanya worm dengan virus itu, kalau virus biasanya dia perlu orang untuk menular dari device satu ke device yang lain, tapi kalau worm itu dia berupa program itu sendiri ya, sehingga dia bisa mereplikasi dirinya tanpa bantuan orang. Nah, berikutnya beberapa attack yang umum terjadi di jaringan itu adalah reconnaissance attack, kemudian ada access attack, dan DOS attack ya, karena di jaringan ini ada server, kemudian ada koneksinya supaya server kita yang ada OS-nya dan ada aplikasi serta ada datanya ini bisa saling bertukar kan. Nah, untuk melindungi ini mungkin dipasangin ada firewall, kemudian di sini ada antivirus dan lain-lain. Nah, tapi seseorang yang ingin punya akses ke informasi yang dilindungi ini atau ingin mengganggu, tujuannya kalau ingin mengganggu, ya tentunya dia harus tahu jalur-jalurnya lewat mana saja kan. Nah, dia harus melakukan mapping ini, nah itu disebut sebagai reconnaissance attack. Berikutnya, ketika dia ingin mendapatkan gain akses ke sini, mungkin ke servernya atau mungkin gain langsung ke servernya, kita sebutlah sebagai access attack.
Dan kalau memang tujuannya hanya untuk mengganggu supaya ini overwhelming, nah kita sebut sebagai DOS attack. Nah, reconnaissance attack sendiri ini merupakan sebetulnya untuk scanning ya. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang jaringan yang kita miliki. Nah, threat aktornya menggunakan tools yang ada, misalnya dia menggunakan Nmap, kemudian menggunakan Nessus, ya, atau dia menggunakan tools yang lain, ya. Nah, tentu sesuai dengan cyber kill chain atau mitra untuk attack step itu. Nah, reconnaissance attack adalah tahapan awal seorang attacker supaya dia bisa sukses melakukan attack, ya, karena dengan pengetahuan yang komprehensif mengenai jaringan maupun mengenai informasi server dan pelindung-pelindungnya, dia tentunya meningkatkan kemungkinan serangan ini berhasil. Nah, reconnaissance attack umumnya dia ingin mengetahui informasi dari target dia, kemudian dia mungkin bisa melakukan initiate ping sweep dari target, ya sebetulnya dia untuk mendapatkan informasi tentang jaringannya itu, ya. Kemudian dia mungkin menginisiat port scan untuk melihat IP address apa saja yang digunakan, nah, sehingga dia tahu server mana saja IP-nya berapa, kemudian portnya apa saja yang ada di situ. Kemudian mungkin dia melakukan full vulnerability scan, baik menggunakan Nmap, menggunakan Nessus, SANE, maupun yang lain. Kemudian setelah itu baru dia masuk ke tahapan exploit berikutnya, yang tentunya ada tahapannya, tapi tujuannya adalah untuk merunning exploitation payload yang dia miliki menggunakan beberapa tool, ya, misalnya menggunakan Metasploit, ya, menggunakan Metasploit, menggunakan SQL Map, atau menggunakan social engineering tools. Attack yang lain selain reconnaissance attack, yang tentunya dia untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang aset yang ingin dia attack, termasuk environment-nya, dia akan menyerang untuk mendapatkan akses, ya, menyerang untuk mendapatkan akses. Nah, untuk mendapatkan akses ini macam-macam, tentunya salah satunya adalah dia ingin mendapatkan password, ya, atau dia ingin mengubah, artinya ingin berperilaku sebagai mungkin IP gateway-nya, gitu kan. Jadi dia melakukan spoofing attack, baik IP-nya, mungkin MAC address-nya, mungkin DHCP, gitu. Sehingga aset yang sedang dilindungi itu mungkin sebetulnya mengakses tempat yang nggak seharusnya, karena mungkin dia akses website tertentu itu, tapi informasi domain ini disuplai oleh DNS yang tidak authorized, gitu, ya, misalnya. Kemudian mungkin ketika klien pertama kali ngidupin atau dapat IP, tapi dari DHCP yang di-spoof atau DHCP yang tidak yang bukan authorized DHCP, gitu, ya. Nah, access attack ini diantaranya adalah untuk trust exploitation, kemudian port redirection, mungkin individual attack, kemudian mungkin buffer overflow attack, ya. Ini jenis-jenis ini, ya, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan
akses kepada aset yang mungkin dilindungi. Nah, kemudian untuk mendapatkan akses bisa jadi salah satu metodenya adalah menggunakan social engineering attack ya. Nah, social engineering attack ini bisa menggunakan tool yang dibikin, yang ada di mungkin di Kali Linux ya, ada namanya SET. Jadi kalau kita menggunakan social engineering kan macam-macam metodenya ya. Salah satunya mungkin kita naruh malware di USB. Nah, USB ini ditaruh dijatuhin di gerbang perusahaan gitu ya, sehingga ada mungkin employee yang ambil kemudian ngidupin, nancepin di komputer dia yang ada di jaringan ini, kemudian ternyata isinya adalah backdoor, dari sini dia bisa masuk ke mungkin servernya perusahaan. Tapi ada juga yang social engineering tools itu yang kalau kita menggunakan ini, kita bisa bikin aplikasi atau website yang termasuk backdoor-nya. Nah, itu bisa kita jalankan, tapi tentunya supaya ini menarik gitu kan, berarti kan ini ngopi dari perusahaan, websitenya perusahaan gitu kan. Nah, itu dia udah ada lengkap situnya. Jadi dia tinggal ngopi, habis itu dipasangin cara tertentu sehingga tinggal nunggu korban itu akses ke sini, karena begitu diakses, nah, tools-nya langsung bisa meng-take over sehingga ini bisa punya akses ke mesin yang akses website tersebut. Nah, itu salah satu tools-nya ada kita sebut sebagai SET ya, Social Engineering Tools. Nah, Social Engineering Attack yang lain mungkin ada pretexting. Itu adalah threat actor berpura-pura sebagai orang yang membutuhkan informasi, mungkin dia butuh informasi finansial untuk mendapatkan identitas dari korban, kemudian mungkin ada phishing. Ya. Ini merupakan threat actor yang ngirim email yang ini seakan-akan mungkin berasal dari entitas yang legitimate gitu ya, untuk mendapatkan informasi tertentu ya, atau untuk install malware dan seterusnya. Dan kalau tujuan emailnya itu adalah pihak tertentu, misalnya CEO gitu ya, atau CTO atau orang penting di perusahaan spesifik gitu. Kalau ini kan nyebar ya. Nah, kita sebut sebagai spear phishing. Nah, kalau tujuannya orang yang top ininya CEO atau yang yang lebih tinggi gitu ya, spesifik, nah itu disebut whale phishing ya. Kemudian ada email yang mengganggu, kita disebut sebagai spam. Kemudian nuker ya, misalnya Anda akan dapat hadiah kalau melakukan ini gitu kan, atau download ini. Nah, itu jadi ditukar something, ditukar dengan something. Nah, itu bagian dari baiting. Nah, yang baiting lainnya ya ini, kalau ada threat actor, dia naruh malware sebetulnya di flash yang isinya 20 giga kan, lumayan dapat flash gratis 20 giga ya, atau 128 giga gitu. Padahal ketika ini ditancepin, sebetulnya malware-nya akan terbuka dan itu membuka backdoor sehingga dia bisa akses ke laptop kita. Mungkin juga impersonation, ini threat aktornya nyamar menjadi seseorang yang punya legitimasi di perusahaan, atau mungkin ikut orang lain untuk bisa akses ya, tailgating. Kemudian mungkin melihat ketika kita akses mungkin ATM gitu kan, ketika kita akses PIN-nya, nah itu kan sekarang diprotek ya, karena takutnya ada orang di belakang kita atau dari jarak jauh dia menggunakan binokular gitu, dan dia bisa akses password kita. Nah, itu disebut sebagai subversive surfing ya. Atau mencari informasi di tempat sampah karena mungkin ada dokumen penting yang belum dihancurkan, ada dumpster diving.
Nah, ini social engineering attack. Ini ada tools-nya, di Kali Linux ada tools-nya. Ya, umumnya dengan set ini kita itu bisa membuat aplikasi kayak rata-rata bukan aplikasi ya, kayak bikin konten web termasuk webnya apa, address-nya apa, kemudian menariknya apa, supaya nanti kalau ini dipublikasikan kontennya udah ready, tinggal nunggu orang yang akses ini. Kalau ada orang yang akses ini, si pemilik tool ini, ya biasanya kita menggunakan Metasploit ya. Ini kita bisa akses ke perangkat yang akses website yang dibikin menggunakan social engineering toolset, toolkit. Nah, terkait dengan social engineering attack ini, biasanya ada guidance ya yang mesti kita lakukan. Ya, misalnya jangan pernah ngasih username password ke siapapun. Jangan pernah meninggalkan username password di tempat yang mudah ditemukan. Jangan pernah membuka email yang sumbernya nggak jelas. Kemudian jangan pernah merilis informasi pekerjaan di sosial media. Kemudian jangan pernah reuse menggunakan password berulang-ulang ya. Kemudian kalau kita diakses komputer pada saat kita nggak gunakan, usahakan sign out di situ. Kemudian selalu ini melaporkan kalau ada yang mencurigakan. Kemudian selalu menghancurkan informasi yang rahasia sesuai polisi perusahaan kalau memang sudah tidak digunakan. Nah, jenis attack ke network yang lain adalah DOS dan DDoS attack ya. DOS attack ini tujuannya adalah untuk supaya jaringan kita tidak available bagi orang yang punya otoritas. Nah, caranya bisa jadi dengan membuat jaringan itu penuh ya, overwhelming quantity of traffic, atau ini memanipulasi format paket menjadi paket yang susah, nggak bisa diproses oleh router gitu ya, sehingga routernya menjadi sibuk hanya untuk ngurusin ini malicious formatted paket. Nah, kalau dilakukan oleh banyak entitas, kita sebut sebagai distributed DOS attack. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kita lanjut aja ya. Ini tinggal 3 lagi ya. Oke, berikutnya adalah IP vulnerabilities dan threat-nya ya. Karena ini di network ya. Nah, salah satunya tentunya yang terkait dengan protokol untuk mendeliver data ya. Jadi di sisi IP-nya kita lihat vulnerability dan threat-nya apa. Nah, IP tentunya ada IP versi 4 dan IP versi 6, tapi IP versi 4 masih banyak digunakan sampai saat ini ya, masih mayoritas terutama di klien, kemudian akses network. Kalau di backbone sudah hampir sama antara IP versi 4 dan IP versi 6 ya. Nah, beberapa vulnerability dan threat yang umum di IP versi baik versi 4 dan versi 6 itu adalah ICMP attack ya. ICMP attack karena ICMP ini didesain sebetulnya untuk control message protocol, jadi membawa informasi untuk control message misalnya echo request dan seterusnya, tapi pada titik tertentu dia bisa dimanfaatkan oleh attacker untuk mapping jaringan. Kemudian mungkin ada amplification and reflection attack, karena di jaringan itu kan
ada unicast, ada broadcast gitu ya. Sehingga kalau tujuannya dia untuk mencari informasi siapa yang punya address ini, ARP ini, dia kan rata-rata broadcast ya. Nah, bisa aja si attacker itu dia nanya ke mungkin server untuk di broadcast ke tempat lain, tapi yang nanya dimanipulasi datanya ya, pakai data crafting, sehingga paket ini berisi IP yang korban gitu ya, sehingga semua device yang ada di network itu nanti replaynya ke sini. Nah, dan dia nanyanya bisa berkali-kali. Kemudian ada address spoofing attack. Nah, mungkin IP-nya diganti baik IP source maupun IP tujuannya ya. Ada juga man in the middle attack. Jadi threat aktor posisinya antara source dan destination, kemudian dia melakukan aktivitas, bisa monitor, bisa capture, atau mengontrol jalannya informasi ini. Atau session hijacking. Session hijacking ini termasuk meskipun agak sulit dilakukan, tapi kalau sistemnya ada vulnerability di situ, ini termasuk ini yang kita bisa mendapatkan satu session lah ya. Jadi ketika server berkomunikasi dengan klien, nah si man in the middle attack ini bisa running tools, salah satunya misalnya Bubsui ya, sehingga ketika ini minta di sini, nah dia aktor di sini bisa take over session-nya ini, sehingga kemudian pada titik tertentu dia bisa di take over. Nah ini ICMP attack ya, yang biasanya ini untuk scanning ya, atau pada proses reconnaissance, karena ada informasi-informasi terkait dengan kontrol message protokol ini yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan reconnaissance. Sehingga umumnya kalau memang tidak diperlukan, terutama ketika keluar, ini router atau mungkin server kita menerapkan supaya ini ICMP ini tidak ini ya dibatasi lah penggunaannya dengan akses control list. Biasanya akses control list ada di router ya. Nah ini beberapa message yang ada di ICMP yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan mapping jaringan atau reconnaissance yang lain, atau bahkan digunakan untuk melakukan DOS attack, yaitu ICMP echo request dan echo replay, kemudian ICMP unreachable, ICMP mass replay, ICMP redirect, kemudian ICMP router discovery. Nah, ini salah satu metode amplification and reflection. Kenapa si threat actor dia bisa melakukan DOS ya? Karena tujuan DOS ini adalah menyebabkan jaringan atau aset tertentu tidak bisa dimanfaatkan oleh pengguna yang authorized ya. Nah, salah satunya dia bisa menggunakan ICMP untuk menyerang teknik DOS, tapi dengan teknik amplification and reflection. Sehingga kalau dia minta ini ICMP request, tapi paket yang dia kirim itu di-generate oleh paket paket apa tadi, shaper ya. Jadi paket kreator lah, kayak HP itu, H paket. Dia kan bisa create paket, tapi IP-nya itu bukan di-set dari IP ini, tapi oleh diisi IP dari korban. Nah, ketika si router ini membroadcast, dia tahunya yang lain itu akan menjawab, oh ini ya, tujuannya adalah si korban ini ya. Nah, ini kalau dalam satu jaringan ini bisa 200 device atau bahkan lebih, nah, tentu dia kalau ngirim banyak, nah yang ini akan suffer. Nah, kemudian mungkin
akan ada address spoofing attack. Nah, ini bisa apa namanya, yaitu tadi IP-nya diganti ya atau di spoof, baik non-blind maupun blind spoofing. Nah, pada saat non-blind berarti track aktornya bisa melihat traffic yang sedang dikirim. Nah, yang blind spoofing ya dia pokoknya ngirim aja ya, dia nggak bisa melihat trafficnya. Nah, salah satu tujuannya adalah untuk DOS attack yang disebut sebagai smoke attack-nya. Atau bisa juga untuk MAC address spoofing. Nah, tapi apa namanya tujuannya sama ya. Jadi bisa untuk DOS attack atau tujuan untuk man in the middle attack. Nah, kemudian kalau dari sisi IP-nya, attack-nya itu, nah kemudian di sisi port-nya, di atasnya, berarti di layar ke-4 ya, layar 4, ini layar ketiga, layar 21 adalah physical dan ini di OSI layer. Nah, berarti di TCP UDP pun ada vulnerability-nya. Nah, biasanya ini bisa dicek dengan melakukan scanning. Nah, port apa saja yang terbuka. Karena dengan kita bisa melihat port apa saja, aplikasi yang related ke port ini kan ada list-nya ya. Jadi kalau kita lihat itu di TCP dan UDP port yang standar, katakan port 21 untuk 80 untuk HTTP gitu ya. Kemudian 20, 21 itu sampai lama nggak buka. Itu untuk apa TCP atau apa itu. Nah, artinya kita bisa melihat, teman-teman tinggal di googling itu list TCP port yang digunakan UDP port. Nah, itu kalau di-scan terbuka, nah berarti aplikasi itu dipakai. Nah, kemudian dengan scan berikutnya, kita bisa melihat tuh sebetulnya port ini digunakan untuk aplikasi apa, versi berapa, sampai ke versinya. Sehingga kalau versinya udah ketahuan, nah tinggal dilihat sebetulnya versi ini kelemahannya apa. Nah, kalau menggunakan tools macam Nessus itu otomatis sudah muncul. Tapi kalau misalnya hanya menggunakan Nmap itu perlu langkah lanjutan. Jadi dilihat lagi di DB exploit ya, kelemahannya apa. Nah, kalau sudah ketahuan di sini, biasanya attacker itu bisa menggunakan tools lainnya. Contohnya Metasploit ya, dilihat list yang menggunakan aplikasi ini, kelemahannya ini berarti ada payload-nya enggak di sini. Nah, kalau ada, dia bisa exploit sistem kita. Nah, kemudian bagaimana attack itu bisa memanfaatkan TCP selain dengan melihat port terbuka apa saja. Nah, itu adalah serangan-serangan yang memanfaatkan proses handshake antar dua perangkat ketika dia mau membuka session TCP ya. Nah, ini memanfaatkan bit control 6 bit yang ada di header TCP. Nah, 6 bit itu fungsinya adalah ini. Jadi ada yang urgent pointer field, kemudian acknowledgement field, push function, reset function, syn function, dan fin function. TCP memang didesain agar komunikasi antar dua perangkat, baik antara klien dan server ketika melakukan komunikasi TCP, ini merupakan komunikasi yang reliable ya. Ada flow control-nya dan stateful communication. Sehingga antara klien dan server ketika mau berkomunikasi, umumnya klien dia akan ngirim paket yang kontrol bitnya, bagian SYNC-nya di-enable. Ya, di-enable, karena jadi satu. Pada saat itu ini secara arbitrary dipilih sekuennya, katakan pada titik itu di sekuennya 100. Nah, kalau server menerima paket ini, kalau memang TCP port yang menggunakan ini aktif, aplikasinya ada, nah dia mungkin akan mengirim paket yang menjawab request sekuen 100. Berarti dia akan acknowledge dengan 101.
Kemudian kontrolnya diaktifkan SYNC dan ACK akan diterima oleh klien. Nah, si klien untuk respon dia akan balas ke server bahwa dia menerima paket sesuai sekuen ini, berarti dia akan ngirim ACK 301 ya. Sekuen berikutnya terserah dia sesuai urutan ini, tapi kontrolnya di set ACK. Sehingga dengan cara ini three-way handshake itu terjadi ya, three-way handshake. Nah, tapi attacker, threat actor bisa memanfaatkan kelemahan ini keunggulan sebetulnya ya menjadi kelemahan ya. Yaitu ketika dia ingin membuat server ini sibuk hanya untuk mengurusi request sync gitu ya, yang disebut sebagai DOS sync flag attack. Ini bagian dari DOS attack, TCP sync flag attack. Jadi threat actor dia bikin paket yang di-generate oleh software paket shaper gitu. Jumlahnya banyak banget, yang isinya adalah sebuah request random yang kontrol sync-nya di enable. Nah, karena dia minta ke web server ini, otomatis web server adalah ngirim sync dan ACK sembari dia menunggu jawabannya. Gitu kan. Tapi masalahnya si ini kan menggunakan tool paket shaper yang satu arah itu aja kan. Jadi meskipun dia menerima ini, server lama state-nya nunggu, dia tidak pernah membalas. Sehingga kalau ada orang yang ingin akses server, servernya menjadi sibuk. Ini disebut sebagai TCP sync flag attack. Nah, kemudian yang lain lagi adalah ketika normalnya ketika klien ke server mau mengakhiri komunikasinya, maka klien mengirim paket di mana kontrol bitnya, VIN-nya di enable, dia akan menerima, kemudian merespon sekuen number paket ini dengan ACK ya, ACK-nya di enable dengan sekuen yang sesuai diterima, kemudian dia juga mengirim VIN reset, kan, baru dia akan menjawab. Nah, tapi untuk tujuan mengganggu supaya si klien ini terganggu, gitu kan, ada attacker ngirim VIN dengan port IP sama TCP yang dimiliki oleh A, ngirim ke sini, sehingga otomatis si server mutusin ini. Gitu. Ya, kadang-kadang tiba-tiba reset sendiri, kemudian dia nyari koneksi, tapi koneksi yang baru diarahkan ke server yang spoofing. Kemudian tentu TCP attack yang lain masih banyak, ya, salah satunya untuk menghijack TCP session, tapi ini mekanismenya lumayan lebih complicated, tapi itu tetap bisa dilakukan. Ya, contohnya man in the middle attack, ketika ada sebuah session terjadi di sini, nah sebelum ini dia bisa naruh perangkat ya, di sini, salah satu aplikasinya ditaruh Pub/Sui. Nah, selain TCP, mungkin UDP juga tidak luput dari sasaran attack, baik aplikasi DNS, mungkin TFTP, NFS, SNMP, yang semuanya menggunakan UDP, ini bisa menjadi sasaran attack juga. Ini merupakan paket dari UDP ya. UDP nggak peduli paketnya kekirim diterima atau enggak, karena tidak ada kontrol di sini. Nah, contoh attack UDP adalah UDP plat attack yang menggunakan tools yang disebut sebagai ini low orbit cannon. Kemudian untuk IP service yang lain, contoh attack-nya adalah ARP ya, ARP attack, karena ARP pun punya vulnerability, karena umumnya pada saat pertama kali PC mau berkomunikasi dengan IP lainnya, kan, sebetulnya dia belum tahu IP-nya kan,
belum tahu apa namanya, mungkin IP-nya tahu karena diketik oleh orang ya. Tapi PC ini dalam satu zona broadcast, dalam satu hop itu komunikasinya kan menggunakan layer 2 ya, layer 2 physical gitu. Nah, IP-nya udah di-set sama PC ini. Saya ingin berkomunikasi dengan IP ini. Tapi real communication antar device dalam satu hop ini sebenarnya menggunakan MAC address. Nah, untuk mengetahui MAC address-nya, kita menggunakan IP request. Jadi masalahnya IP request itu bisa dimanipulasi kalau ada perangkat malware, ya sebutnya kayak malware lah, sebenarnya perangkat yang unauthorized. Sehingga ketika ada PC mau komunikasi dengan IP ini, si perangkat ini selalu jawab, oh itu punyaan saya. Sehingga dia akan jawab ke sini, si PC ini akan nge-record itu adalah ini. Ini bisa jadi kayak gateway man in the middle attack ya. Sehingga traffic apapun akan masuk ke sini. Dan itu salah satu contoh kelemahan yang ada di ARP. Nah, ini salah satu jenis tag-nya adalah ARP cache positioning ya. Sehingga ini bisa merubah mungkin default gateway-nya itu adalah ARP yang bukan seharusnya. Kemudian IP service attack yang lain adalah DNS tag. Nah, ini terkait dengan domain name service. Jadi dengan teknik tertentu, DNS ini bisa dimanipulasi ya, sehingga PC ketika dia ngetik HTTP dengan domain tertentu, sebetulnya yang mengubah dari nama ini menjadi IP itu kan mestinya DNS yang sebenarnya, kan? Tapi bisa aja ini DNS spoofing yang menjawab, sehingga cisco.com larinya bukan ke Cisco, tapi ke IP yang tertentu yang sebetulnya bukan domain resminya. Nah, DNS attack ini meliputi ada DNS open resolver, kemudian ada DNS stealth attack, DNS domain shadowing, dan DNS tunneling attack. Nah, yang agak beda itu yang DNS tunneling attack, karena di DNS tunneling attack ini ketika klien ingin mendapatkan alamat IP dari address yang biasa kita baca gitu. Nah, itu kan ngirim paket DNS kan. Nah, biasanya ini paket ini nggak akan mencurigakan. Jadi firewall, IDS, kemudian IPS nganggap ini ya paket biasa gitu ya. Apalagi yang zaman dulu gitu. Sehingga paket ini akan selalu lewat di firewall karena paket DNS dianggap sebagai paket yang normal gitu. Nah, tapi kenyataannya ketika dia menggunakan request DNS ini, request-nya itu diisi paket yang bisa diresemble. Dan itu merupakan paket untuk men-take over sistem mungkin DNS server yang ada di sini. Nah, itu kita sebut sebagai DNS tunneling attack. Nah, beberapa jenis DNS resolver vulnerabilities, ada DNS caching cache positioning attack, kemudian DNS amplification and reflection attack, dan DNS resource utilization attack. Kemudian DNS stealth teknik itu ada fast flux, kemudian ada double IP flux, dan ada domain generation algorithm. Nah, di fast flux ini threat actor menggunakan sebuah teknik untuk menyembunyikan phishing atau malware yang akan dideliver itu menggunakan DNS host yang ini cepat berubahnya cepat gitu ya. Jadi berubah detik gitu ya. Nah, kemudian kalau yang double IP flag ini
udah ini perubahannya cepat, dia di mapping ke name server yang seakan-akan otoritatif ya. Kemudian ada DNS domain shadowing attack. Ini melibatkan threat actor yang mengumpulkan domain account credential ya, untuk bikin semacam multiple subdomain. Kemudian, nah ini yang DNS tunneling ya. Tapi intinya DNS tunneling itu memanfaatkan informasi DNS request, tapi dia menyembunyikan informasi tertentu yang ini bisa di reassemble di device yang di-attack. Nah, kalau ini di reassemble, nah ini bisa di take over. Atau bisa naruh message di sini. Bisa naruh message di server. Nah, selain itu, attack yang lain yang di IP service adalah DHCP ya, DHCP service. Nah, DHCP ini adalah request klien ketika pertama kali minta IP ke DHCP server kan. Jadi tolong dong saya kasih alamat gitu kan. Nah, si DHCP akan ngirim, oke, saya adalah DHCP, Anda bisa menggunakan alamat ini gitu. Nah, tapi siapapun boleh mengoper ini, sehingga kalau dalam sebuah jaringan DHCP servernya kan biasanya akses point ya, akses point gitu, atau ini merupakan klien dari DHCP server yang berikutnya. Nah, ini kita bisa masang DHCP server yang lain sehingga ini bisa menjawab lebih dulu gitu. Sehingga informasi yang dikasih ke klien mungkin sudah yang sesuai tujuannya attacker. Nah, DHCP attack jenisnya ada DHCP spoofing attack, kemudian mungkin default gateway-nya dibikin salah, kemudian DNS name-nya juga dibikin yang enggak sebenarnya, dan juga IP address-nya IP address yang yang salah juga. Nah, ini mekanismenya. Jadi DHCP attack itu bahwa dia pertama kali ke klien broadcast request IP gateway DNS ke DHCP itu di broadcast ya. Yang legitimate dan yang palsu atau yang asal gitu DHCP server attacker itu bisa menjawab. Jadi mau yang legitimate maupun yang rogue DHCP itu ya first come first serve. Jadi kalau memang yang rogue DHCP ini respon duluan, ya berarti kliennya akan mendapatkan DNS server yang salah, IP itu yang salah, dan mungkin IP yang nggak seharusnya. Nah, umumnya untuk mengatasi threat yang berhubungan dengan jaringan, nah ini ada beberapa best practice yang dilakukan. Ini untuk menjaga ini confidentiality, integrity, dan availability, konsep umumnya. Nah, tentunya dia kemudian memasang beberapa device atau service yang diimplement, misalnya menggunakan firewall, pasang IPS, kemudian email security atau website security, menggunakan IEEE server, atau menggunakan VPN. Nah, kemudian konfigurasi di router dan switch di harden, menerapkan ACL, kemudian portnya mungkin nggak semuanya dibuka, ICMP-nya mungkin pada kalau sudah stabil mungkin dimatikan gitu kan, atau menerapkan ACL. Nah, kemudian ya menerapkan firewall. Nah, firewall-nya bisa ditaruh di antara domain publik dengan
area private ya, atau ditaruh di antara dua zona ya, DMZ gitu. Nah, biasanya yang default-nya FTP traffic tidak diperbolehkan, kemudian ICMP traffic echo request mungkin di deny. Nah, kemudian menerapkan IPS, intrusion prevention system, nah, kemudian mungkin juga menerapkan IDS ya. Nah, kemudian router pun dia pada fungsi tertentu dia bisa berguna sebagai IPS maupun IDS. Nah, di IDS ini ada namanya host IDS, ada network IDS ya. Nah, yang host IDS biasanya IDS yang ada di server maupun komputer kita. Umumnya ketika kita install OS ya, baik Windows kemudian iOS, itu mereka sudah paketnya ada host IDS, dan teman-teman bisa cek di itunya ada host IDS-nya pasti aktif gitu. Nah, ini secara umum tentang IPS, bagaimana dia menghandle traffic yang mungkin dikirim oleh threat actor ya. Jadi kalau ini trafficnya memang merupakan traffic malicious, kalau memenuhi kriteria tertentu, baik berdasarkan behavior maupun berdasarkan tanda-tanda digital tertentu, atau bisa menggunakan AI mungkin, dia bisa drop paket ini. Nah, bisa juga yang dilindungi adalah di level aplikasi dan service ya, di antaranya menggunakan email security appliance maupun website security appliance. Nah, selain itu kita juga bisa menerapkan kriptografi ya. Jadi terutama untuk menghindari ketika device baik komputer maupun handphone, dan juga ketika datanya disimpan di cloud, ini bisa jatuh ke tangan orang lain karena sistem kita terkompromis atau device kita hilang. Nah, maka dengan kriptografi, maka data kita meskipun jatuh ke tangan orang lain tidak bisa digunakan oleh mereka. Nah, kriptografi diantaranya adalah untuk membuat data tidak bisa diakses oleh orang lain, confidentiality, tapi juga untuk integrity ya. Nah, ini lewat teknik hashing. Nah, biasanya modern hashing itu adalah menggunakan kriptografi di dalamnya supaya ya kayak ini ya, SHA, kemudian apalagi itu. Nah, itu RSA. Bukan. Kalau RSA itu kan itu public key ya. Public key ya. Ini yang data integrity ya. Ya, ini yang untuk hashing itu biasanya kan ya. SHA 256, 512 gitu kan. Nah, itu salah satu komponen di dalamnya itu adalah teknik kriptografi gitu. Jadi umumnya meskipun hashing ini dulu bisa untuk teknik kayak Bitsor gitu kan sebetulnya bukan kriptografi ya, tapi modern hashing itu komponen untuk menghash data itu di situ ada algoritma kriptografinya, sehingga umumnya teknik hashing itu pun masuk ke bagian kriptografi. Nah, di sini salah satu elemen untuk mensecure komunikasi kita menggunakan teknik hashing ya untuk menjaga integrity. Nah, ya karena hashing modern itu menggunakan
algoritma kriptografi, maka ini masuk dalam ranah kriptografi umumnya. Nah, kemudian ada metode juga yang untuk menjaga ini origin authentication ya, origin authentication dengan menerapkan hash message authentication code. Nah, yang HAMEX ini ada istilah yang berikutnya mungkin mirip HAMEX yang salah satu untuk mengautentikasi ini yang menggunakan RSA itu Pak tadi. Ya, tapi HAMEX ini yang originalnya nggak melibatkan RSA. Yang ini apa namanya kayak AES pun cukup simetrik key gitu ya. Tapi di yang authentication tertentu, nah, supaya melibatkan private dan public key, nah ini ada juga yang menggunakan RSA. Nah, kemudian data confidentiality, nah ini penerapan kriptografi yang umum ya, karena kita bisa mengenkrip data dan dibuka gitu. Nah, ada juga yang untuk kebutuhan non-repudiation. Nah, yang non-repudiation inilah yang mungkin hanya dimungkinkan kalau kita menerapkan asimetrik kriptografi ya, yang salah satunya adalah RSA. Nah, untuk data integrity, kita menggunakan hash function, kemudian ini contoh beberapa jenis hash function, MD5 yang mungkin sudah ini ya relatif lemah tapi cepat gitu. Kemudian SHA hash function mulai dari SHA 1, SHA 2 sampai SHA 3 ya akhir ya. Kemudian karena MD5 sekarang pun masih digunakan meskipun tidak untuk hash yang lebih secure ya. Tapi MD5 ini di forensik digital itu masih tetap digunakan karena biasanya MD5 ini karena cepat ya dan ukuran data-data yang di forensik itu kan gede. Kan kita menyimpan data biasanya gede. Nah, karena ini gede sehingga forensik MD5 ini itu kan kalau ada perubahan sedikit aja, ini kan signifikan perubahannya ya, sehingga dipandang mencukupi gitu, kalau untuk kebutuhan ini. Ya, jadi karena datanya gede, maka umumnya untuk forensik digital ini MD5 masih banyak digunakan karena cepat tadi. Sehingga ketika dia menghash file yang gede, MD5 masih relatif cepat dan masih dipandang secure karena informasi ini siapa sih yang mau ubah forensik digital? Ya kecuali informasi tentang jumlah uang yang mau dikirim, ini kan paketnya kecil nih, paketnya kecil gitu kan, sehingga MD5 untuk ini masih kecepatannya itu masih kalah dengan security-nya, sehingga untuk paket-paket yang kecil ini umumnya kita menggunakan SHA yang lebih tinggi, baik SHA 2 maupun SHA 3. Kemudian ini adalah authenticate MAC ya, HAMEC gitu. Ini menggunakan apa namanya secret key, menggunakan secret key ini biasanya symmetric key ya, tapi jenis authentication MAC lainnya itu ada yang menerapkan ini asymmetric key. Kemudian ini ada data confidentiality ya, ini adalah fungsi umum dari kriptografi ya, karena datanya akan di-encrypt dan bisa di-decrypt gitu. Nah, kalau yang symmetric key, contohnya adalah DES, IS, kemudian asymmetric key contohnya adalah RSA ya, kemudian ECC. Tapi di penggunaan day-to-day-nya ini saling melengkapi. Karena symmetric key kekuatan utamanya adalah dia cepat, kemudian butuh kunci yang relatif pendek untuk mendapatkan tingkat security yang sama dengan asymmetric key. Asymmetric key keunggulannya di distribusi kunci dia punya keunggulan, tapi ini lambat, sehingga biasanya
untuk aplikasi di dunia modern saat ini, ketika teman-teman akses sebuah website ya, HTTP gitu ya, kan. Nah, pertama kali ketika HTTPS, maka server dan klien itu, nah dia kan akan mengenkrip data yang ditransaksikan kan. Nah, data yang ditransaksikan itu akan dienkrip menggunakan symmetric key. Jadi ketika session itu sudah berlangsung, ya data ini akan dienkrip menggunakan symmetric key, umumnya AES. Tapi kunci yang digunakan untuk mengenkrip data ini itu kan harus didistribusikan dengan cara tertentu kan. Nah kalau ini disimpan, tentunya nggak akan efektif, gitu. Karena kita akses web server itu banyak, dalam sehari kita bisa akses macam-macam kan. Nah, kunci yang digunakan itu biasanya adalah kunci per session. Nah, kunci per sessionnya didistribusikan menggunakan asymmetric key. Nah, biasanya ketika kita akses website di sini yang secure, pertama kali kita request ke sini, ketika pertama kali request, maka kita sebetulnya dijawab oleh si server ini dengan mengenkrip paket pertama kali, session key yang akan digunakan menggunakan kunci public server ini. Nah, ini yang dikirim ke sini, kemudian website kita itu akan akses CA list ya, sesuai listnya. Misalnya list kita akses Cisco atau akses Google atau apa, kan di situ ada tuh list public key yang ada di, kalau kita menggunakan browsernya apa browser yang kita gunakan biasanya apa tuh? Ada Netscape, kemudian ada Google Chrome ya, atau ada macam-macam itu kan. Nah, di situ ada list di sini, sehingga dia bisa kontak itu benar nggak bahwa Cisco itu adalah ini ya, kunci publiknya ini. Nah, dari situ dia akan dienkrip dengan kunci private-nya ini ya, si paket kunci yang akan digunakan. Kemudian kita bisa membuka paket itu. Oh, ini benar dari Cisco gitu. Kemudian kunci yang akan digunakan adalah ini. Ya udah, berikutnya dia menggunakan kunci private. Sehingga pada dasarnya di implementasi sehari-hari yang biasa kita gunakan saat ini, kalau kita akses website, ini dua-duanya digunakan antara asymmetric key dan symmetric key. Nah, ini symmetric key ya, menggunakan kunci yang sama. Kemudian kalau asymmetric key menggunakan kunci yang berpasangan. Ini beberapa contoh symmetric key. Ada dash, triple dash, tapi umumnya ini sudah tidak banyak digunakan karena ada kelemahannya. Nah, yang banyak digunakan standar kalau kita transaksi menggunakan SSL, HTTPS itu menggunakan AES ya. Meskipun ada juga teknik kriptografi yang lain seperti seal, kemudian kalau ini biasanya untuk di jalur komunikasi ya. Ini reverse shipper karena stream shipper ya, SIFO gitu. Ini biasanya untuk di GSM. Ya, tapi kalau di standar website ketika kita akses secure website atau SSL itu biasanya digunakan adalah AES. Nah, kemudian asymmetric key bisa digunakan untuk non-repudiation dan juga distribusi kunci karena kuncinya adalah pasangan ya, kunci public dan kunci private dan public. Nah, cuma kelemahannya adalah relatif lambat ya. Nah, penggunaan asymmetric key biasanya diterapkan di pertukaran data menggunakan ini SSL, TLS, kemudian secure socket layer atau di email PGP atau Internet Key Exchange ya, IKE. Kemudian untuk pertukaran kuncinya kita bisa menggunakan Devi-Hellman Key Exchange ya, Devi-Hellman Key Exchange. Kemudian untuk signature kita bisa menggunakan ini digital signature standar maupun digital signature algorithm. Kemudian RSA ini yang digunakan untuk ketika kita akses website tadi atau
kriptografi asimetrik yang defaultnya paling banyak digunakan, RSA. Kemudian yang baru ada elliptic curve teknik ya, mulai banyak juga digunakan untuk digital signature maupun untuk asymmetric key, dan juga ada Elgamal ya. Yang paling banyak adalah ini sama ini mulai ya. Nah, Diffie-Hellman ini merupakan teknik umum sebetulnya untuk key hexing ya, ketika ada dua entitas ingin saling berbagi kunci, maka dua entitas ini sebetulnya sudah menyepakati kondisi awal sehingga yang ditransmisikan ke jaringan itu bukan kuncinya, tapi parcel dari kunci tersebut, sehingga A dan B ketika dia sudah menggunakan inisiasi tertentu yang biasanya ini teknik yang sama yang digunakan untuk RSA, itu mereka bisa mendapatkan kunci yang akan digunakan. Nah, kunci ini kalau untuk akses website seperti HTTPS atau yang menggunakan SSL ya, nah itu kuncinya lah yang di-encrypt menggunakan asymmetric key, kunci simetrik maksudnya. Ini tadi dari Diffie-Hellman. Ya, artinya kalau kita ingin mengirim, kita sudah punya inisiasi tertentu, katakan kita punya warna kuning dan bobnya warna kuning. Ini sebenarnya konsep bukan tentang warnanya sebetulnya. Nah, biasanya kalau di Diffie-Hellman yang digunakan itu adalah algoritma yang sama untuk RSA. Jadi dia menyepakati bilangan modulus tertentu, menyepakati modulusnya sama bilangan E pangkatnya gitu ya, E pangkat tertentunya. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan menggunakan kunci yang akan disepakati si salah satu pihak, itu cukup memilih warna either apapun, bisa merah, yang ini bisa biru, sehingga yang dikirim itu adalah pihak ini akan mengirim warna ini, yang pihak lawannya akan mengirim warna hijau, sehingga di media transmisi yang terlihat oleh attacker hanyalah warna ini dan warna ini, padahal yang digunakan adalah warna ini, tapi warna ini tidak pernah tertransfer ke jaringan. Nah, secara matematis juga seperti itu, kunci private yang akan digunakan itu yang terkirim, tapi kunci private ini tidak akan bisa menghasilkan kunci yang akan digunakan ini. Tapi pihak penerima karena sudah punya inisial ini, dia bisa menggunakan kunci yang sama. Itu prinsip yang ada di Diffie-Hellman key hexing. Oke, itu secara umum ya terkait dengan network security, apa yang akan diamankan, kunci yang akan dipertukarkan. Nah, ini ada beberapa term yang teman-teman sudah pelajari di sini, mulai dari aset, ada vulnerability, ada threat itu apa, exploit apa, mitigation apa, resiko apa, attack vector apa, dan seterusnya ya. Sampai DHCP spoofing, sampai tadi kita singgung singkat mengenai beberapa istilah di kriptografi. Nanti pendalaman kriptografinya ada sesi tersendiri ya, mungkin di minggu keberapa gitu. Ini kita ambil dari Cisco. Nah, itu terima kasih. Saya kira untuk malam ini materinya itu, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ini waktunya juga udah. Nah, minggu ini dan minggu depan teman-teman nanti silahkan mengerjakan ini ya,